Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, di hari Minggu yang indah ini, marilah kita datang kepada Allah dengan rasa syukur.
Sudah sewajarnya lah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas kabar baik yang telah diberitakan kepada kita. Kabar baik tentang Allah yang begitu mengasihi ciptaannya. Dan semua itu diwujud nyatakan melalui kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita diperdamaikan. Di dalam Dia, kita merasakan cinta kasih yang begitu nyata. Kini, saatnya bagi kita untuk melanjutkan kabar baik ini bagi dunia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas pemeliharaanmu bagi bumi ini. Engkau memberikan kami udara pagi yang segar. Engkau memberikan air yang melegakan rasa haus kami. Engkau juga menunjukkan kasih-Mu melalui keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini, kami mau mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui bahwa terkadang kami terjebak dalam berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Alih-alih berbagi informasi, kami justru membagikan berita-berita bohong dan ujaran-ujaran kebencian. Ampunilah kami ya Bapa, semoga kami bisa lebih bijak dalam membagikan informasi. Semoga kami dapat terlebih dahulu memastikan kebenaran suatu informasi sebelum kami membagikannya. Dan oleh karena itu, kami sangat membutuhkan pertolongan dan bimbingan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang banyak ku lakukan Tuhan,
sumber kehidupanku, tempat perlindunganku, Tuhan, dari jerat penggoda. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami, ya Allah, terangilah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi pegangan kami ketika kami menjalani hari-hari kami yang penuh dengan misteri. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu.
Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan yang setia memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kalau misalnya saudara-saudara bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami demam, batuk, sesak nafas, kira-kira apa yang ada di pikiran saudara-saudara? Wah, itu jangan-jangan COVID-19. Padahal belum tentu. Bisa jadi penyakit yang lain. Dan sekarang, tahun 2021, kemajuan pengetahuan tentang sakit penyakit bisa dibilang sudah cukup maju. Bandingkan dengan tahun ketika Yesus hidup di dunia ini. Bacaan Injil kita pada hari ini bercerita tentang ibu mertua Petrus yang sedang demam. Kira-kira apa pandangan masyarakat terhadap ibu mertua Petrus? Oh, mungkin flu atau selesma, bisa juga tipes. Saya rasa masyarakat di zaman itu tidak mengenal istilah penyakit-penyakit seperti ini. Yang terjadi justru masyarakat di zaman itu akan mengatakan, "Oh, ini pasti karena kutukan Tuhan. Ini pasti karena dosa. Bisa dosanya sendiri, bisa dosa orang tuanya, bisa dosa nenek moyangnya, atau bisa juga dosa anaknya yang ditanggungkan kepada orang tuanya." Atau yang sebagian lagi mengatakan, ini pasti karena kuasa roh jahat. Ini pasti gara-gara setan. Mana yang benar? Kita nggak tahu. Kita tidak hidup di zaman itu. Di zaman sekarang saja kita bisa salah mendiagnosa, apalagi di zaman itu. Dan apakah ketika masyarakat mendiagnosa suatu penyakit, maka orang yang sakit itu akan sembuh? Sama sekali tidak. Yang ada malah semakin tertekan karena beban psikis yang harus ditanggung. Dan hal ini pun berlaku di zaman sekarang. Coba kita perhatikan. Ketika misalnya kita sedang melawat orang yang sakit, tidak jarang kita mendiagnosa, memberikan saran, mengkritik pola hidupnya. Oh, ini pasti dulunya kurang olahraga. Oh, ini pasti karena makanannya dulu jeroan terus. Kita memberikan resep-resep leluhur yang dipercaya mampu memberikan kesembuhan. Padahal kita sendiri bukan dokter. Kita sendiri bukan orang yang mumpuni di bidangnya. Salahkah kalau ketika kita membesuk lalu kita memberikan saran? Tidak salah. Tapi juga tidak selalu berguna. Bayangkan kalau kita berada di posisi si pasien. Pagi dikunjungi 5 orang, 3 diantaranya memberikan saran. Siang dikunjungi lagi 5 orang, 3 diantaranya memberikan saran. Sore dikunjungi lagi 5 orang, 3 orang memberikan saran.
dalam satu hari 9 saran sudah kita dapatkan. 9 saran sudah kita dengar. Itu baru hari pertama, belum hari kedua, hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Bayangkan kalau sakitnya adalah sakit yang harus diderita seumur hidup. Seumur hidup dia harus mendengarkan saran, kritikan, masukan, dan lain sebagainya. Sudah fisiknya terganggu, sekarang psikisnya juga ikut terganggu. Kurang apa lagi toh saya? Segala jenis obat sudah saya pakai. Segala jenis terapi sudah saya lakukan. Akhirnya semangat kita pun patah. Niat yang baik ternyata belum tentu memberi dampak yang baik. Mari kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus membesuk ibu mertua Petrus, Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus dan membantunya untuk bangun. Sentuhan cinta kasih Allah, itulah yang dibutuhkan. Mendengar keluh kesah, itulah yang dibutuhkan. Tanpa banyak kata, Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus. Memegang ini tidak hanya sekadar menyentuh, memegang ini tidak hanya sekadar maplek gitu toh, enggak. Memegang di sini juga sekaligus menopang, membantu untuk bangun. Dari sentuhan tersebut lahir pengharapan. Dari sentuhan tersebut segala bentuk pandangan masyarakat dipatahkan. Jika orang menganggap bahwa ibu mertua Petrus terkena kutuk, maka kini Allah di dalam diri Yesus Kristus justru menyentuh kutuk itu dan mengubahnya menjadi berkat, yaitu kesembuhan. Jika orang menganggap penyakitnya sebagai akibat dari dosa, maka kini Allah melalui Yesus Kristus justru menopang tubuh yang berdosa ini sehingga ia mampu untuk bangkit dari kelesuannya. Jika orang menganggap roh jahat adalah biang keladi penyakit yang dihadapi oleh ibu mertua Petrus, maka kini kuasa Allah dalam diri Yesus Kristuslah yang mengalir di dalam tubuh ibu mertua Petrus. Dari peristiwa ini, ibu mertua Petrus memberitakan kabar baik, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, cara pandang kita terhadap Allah sangatlah berpengaruh terhadap cara pandang kita terhadap dunia dan segala isinya. Ketika kita melihat orang yang sakit adalah karena hukuman Allah, atau orang yang sedang terkena musibah, bencana alam, tragedi kemanusiaan adalah karena dosa, apakah itu kabar baik? Bukan. Itu justru kabar buruk. Karena sebetulnya kita sedang menganggap bahwa Allah adalah sosok yang kejam. Allah adalah sosok yang penuh amarah dan penghukuman. Mari kita belajar dari tindakan Yesus terhadap ibu mertua Petrus yang mematahkan pandangan masyarakat yang negatif. Maka kita dapat mengatakan bahwa Allah adalah sosok yang menyentuh sakit penyakit kita. Allah yang hadir dan mematahkan segala bentuk penghakiman masyarakat yang timpang. Allah yang mengundang kita untuk bersama-sama berkarya dengan terus menaburkan cinta kasih kepada segala makhluk, kepada setiap orang, kepada seluruh ciptaan. Inilah kabar baik yang sesungguhnya. Dan sudah sewajarnya kita merespons dengan karya layan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita bersama menyatakan,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya di dalam keseharian kami mampu memberitakan cinta kasih-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada semesta tempat kami tinggal ini. Biarlah kiranya setiap tindakan kami, setiap rutinitas kami, setiap keseharian kami dapat mencerminkan kasih Allah bagi dunia ini. Pada saat ini ya Allah, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang masih berjuang di tengah pandemi COVID-19. Mereka yang harus terbaring di rumah sakit, mereka yang harus berada di kamar-kamar isolasi, ataupun sedang menjalani karantina secara mandiri, mereka yang terpaksa berpisah dengan anggota keluarga yang lain, mereka yang mungkin pada saat ini juga mengalami kesepian. Biarlah kiranya Engkau yang menguatkan mereka, memulihkan mereka, dan memampukan mereka untuk dapat kembali bangkit dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga teringat dengan para tenaga medis, para perawat, para dokter, orang-orang yang bersentuhan langsung dengan para pasien. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka ketulusan, kegigihan, dan semangat di dalam memutus dan mengobati orang-orang yang pada saat ini mengalami COVID-19. Kami juga berdoa ya Allah untuk orang-orang di sekitar kami, mereka yang juga sedang berjuang karena dampak tidak langsung dari COVID-19, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus bekerja dari rumah, mereka yang harus belajar dari rumah, mereka yang mulai kehilangan semangat, mereka yang dirundung dengan kebosanan dan kejenuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menguatkan kami semua, Engkau yang memampukan kami semua untuk dapat bersama-sama melewati situasi yang tidak menyenangkan ini. Kami yakin dan percaya ya Allah, bahwa Engkau pun ada bersama-sama dengan kami. Pimpinlah kami, tuntunlah kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Inilah kami, inilah doa kami, inilah keberadaan diri kami. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mensyukuri karya Allah melalui pengumpulan persembahan yang dapat ditransfer melalui rekening GKI Boyolali. Adapun nas yang mendasari pengumpulan persembahan saat ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari berlimpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas damai, sejahtera, dan sukacita yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Terlebih lagi ya Tuhan, saat ini kami bersyukur bila Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mewujud nyatakan rasa syukur kami melalui persembahan. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa apa yang kami persembahkan ini tidaklah sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, di sini kami tetap mohon kepada Engkau, biarlah Engkau sendiri akan mengudus sucikan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta dan tawa menyinari harimu, menghangatkan hati serta pernaunganmu. Kiranya sahabat setia dan dapat dipercaya ada bersamamu, menemani jalanmu meski arah langkahmu tidak menentu. Kiranya damai dan berkat memenuhi duniamu, melingkupinya dengan sukacita yang takkan pernah berlalu. Kiranya kemarau dan penghujan berganti sesuai putaran waktu, memberikan bagimu kemungkinan dan pengalaman baru. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati rutinitas dan keseharianmu dengan berjuta peristiwa sederhana dan penuh makna yang terjadi di setiap harimu. Amin.